Perkenalkan, nama saya Silveria Samosir dan teman saya Ariance Lumban Batu. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses software. Ada 8 topik yang akan kami bawakan. 1. Sistem model. 2. Software evolution. 3. Validation. 4. Requirement. 5. Dokumentasi. 6. Feasibility. 7. Spec. Dan ke-8 desain. Yang pertama, sistem model. Pemodelan merupakan suatu proses dalam representasi abstrak suatu model. Proses pemodelan menampilkan deskripsi suatu proses dari beberapa perspektif tertentu. Proses pemodelan perangkat lunak merupakan aktivitas yang saling terkait atau koheren untuk menspesifikasikan, merancang, implementasi, dan pengujian sistem perangkat lunak. Dalam banyak aplikasi engineering, model didefinisikan sebagai representasi dari sistem yang disederhanakan. Representasi ini pun juga bermacam-macam, mulai dari yang bersifat A. Fisikal, B. Pictorial, C. Verbal, D. Skematik, E. Simbolik. Fisikal yaitu dengan membuat scale down, version, dan sistem yang dipelajari. Pictorial yaitu representasi dengan gambar untuk menggambarkan kontur permukaan bumi seperti peta topografi dan bola dunia. Verbal yaitu representasi suatu sistem ke dalam kalimat verbal yang menggambarkan ukuran, bentuk, dan karakteristik. Skematik yaitu representasi dalam bentuk skema figuratif. Simbolik yaitu representasi ke dalam simbol-simbol matematik di mana variabel hasil karakterisasi proses atau sistem ke dalam variabel formulasi menggunakan simbol-simbol matematik. Yang kedua, software evolution adalah istilah yang mengacu pada proses pengembangan perangkat lunak pada awalnya, kemudian memperbaharuinya secara tepat waktu karena berbagai alasan, yaitu untuk menambahkan fitur baru atau menghapus fungsionalitas yang sudah usang. Proses evolusi mencakup aktivitas fundamental, analisis perubahan, perencanaan rilis, implementasi sistem, dan merilis sistem ke pelanggan. Biaya dan dampak dari perubahan ini diakses untuk melihat seberapa besar sistem dipengaruhi oleh perubahan dan berapa biaya untuk menerapkan perubahan. Perlunya evaluasi perangkat lunak. A. Perubahan kebutuhan dengan waktu, yaitu dengan berjalannya waktu, kebutuhan organisasi dan modus operandi kerja dapat berubah secara substansial sehingga dalam waktu yang berubah ini, alat atau perangkat lunak yang mereka gunakan perlu diubah untuk memaksimalkan kinerja. B. Perubahan lingkungan, yaitu ketika lingkungan kerja mengubah hal-hal atau alat yang memungkinkan kita untuk bekerja di lingkungan itu juga berubah secara proporsional sama terjadi di dunia perangkat lunak. C. Untuk memiliki fungsionalitas dan fitur baru, yaitu untuk meningkatkan kinerja dan pemrosesan data yang cepat dari fungsionalitas lainnya. Yang ketiga, validation. Validasi perangkat lunak memeriksa bahwa produk perangkat lunak memenuhi atau sesuai dengan penggunaan yang dimaksudkan, atau pemeriksaan tingkat tinggi, yaitu perangkat lunak memenuhi persyaratan pengguna, bukan sebagai artefak, spesifikasi, atau sebagai kebutuhan mereka yang akan mengoperasikan perangkat lunak saja, tetapi sebagaimana kebutuhan semua pemangku kepentingan, atau seperti pengguna, operator, administrator, manajemen, investor. Ada 2 cara untuk melakukan validasi perangkat lunak, yaitu internal dan eksternal. Empat, requirement. Sistem requirement merupakan deskripsi sistem yang lebih detail dari user requirement, atau jadi masih berisi fungsional dan non-fungsional. Ini bisa berlaku sebagai kontrak pembangunan sistem dan bisa terdiri dari macam model sistem seperti model objek atau model data flow. Manfaat requirement ada 3. Yang pertama, membantu software engineer lebih memahami masalah yang mereka coba pecahkan, menghasilkan pemahaman tertulis untuk masalah pelanggan. Dimulai sejak aktivitas komunikasi dalam rekayasa perangkat lunak dan dilanjutkan dengan aktivitas pemodelan. Beberapa macam requirement ada 2, yaitu user requirement atau kebutuhan pengguna.
adalah pernyataan tentang layanan yang disediakan sistem dan tentang batasan-batasan operasionalnya. Yang kedua, sistem requirement atau kebutuhan sistem adalah sekumpulan layanan atau kemampuan sistem dan batasan-batasan yang ditulis secara detail. Lima, dokumentasi. Dokumentasi merupakan sarana penyampaian informasi tentang perangkat lunak. Pembuatan dokumentasi dapat membawa banyak manfaat bagi para pengembang perangkat lunak. Dokumentasi memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Bertindak sebagai media komunikasi antar anggota pengembang tim. 2. Penyimpanan sistem informasi untuk digunakan oleh maintenance engineer. 3. Membantu manajer proyek dalam merencanakan, mengatur anggaran, dan penjadwalan dalam proses pembangunan perangkat lunak. 4. Memberi penjelasan kepada pengguna bagaimana cara menggunakan dan mengelola sistem yang dibangun. Jenis dokumentasi. Yang pertama, dokumentasi persyaratan perangkat. Yang kedua, dokumentasi desain. Yang ketiga, dokumentasi pengujian. Yang keempat, dokumentasi pengguna. Dengan adanya dokumentasi pengguna ini, pengguna dapat dimudahkan dalam menggunakan perangkat lunak tersebut. Dokumentasi bertujuan memberikan informasi tentang berjalannya sesuatu kepada orang yang membutuhkannya. Dokumentasi memberikan bukti atau informasi yang dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan. Dokumentasi dapat membantu seseorang untuk menentukan keputusan. Yang keenam, feasibility. Feasibility adalah penelitian atau kajian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Tujuan feasibility study adalah studi analisis yang digunakan untuk mengukur dan menilai tingkat kelayakan pada sebuah proyek. Jenis feasibility. 1. Technical feasibility. Jenis penilaian ini berfokus pada sumber daya teknis yang tersedia untuk organisasi, membantu perusahaan untuk menentukan apakah sumber daya teknis sudah memenuhi kapasitas dan apakah tim teknis mampu mengubah ide menjadi sistem kinerja yang baik. Yang kedua, ekonomi feasibility. Jenis analisis ini biasanya melibatkan penelitian terkait biaya dan manfaat proyek untuk membantu organisasi menentukan kelayakan dari proyek sebelum sumber daya keuangan dialokasikan. Yang ketiga, legal feasibility. Jenis analisis ini digunakan untuk menyelidiki apakah ada aspek dari proyek yang bertentangan dengan persyaratan hukum, seperti Undang-Undang Zonasi dan Undang-Undang Perlindungan Data. Studi kelayakan ini menggunakan lokasi yang dipilih perusahaan cocok atau tidak cocok untuk jenis bisnis mereka. Yang keempat, operational feasibility. Teknik penilaian ini melibatkan studi untuk menganalisis dan menentukan apakah kebutuhan organisasi dapat dipenuhi dengan melaksanakan proyek. Tujuh, spec recognition atau pengenalan pola suara merupakan sistem yang digunakan untuk mengenali perintah kata dari suara manusia dan kemudian diterjemahkan menjadi suatu data yang dimengerti oleh komputer. Tujuan penelitian pengenalan suara adalah untuk menciptakan sistem cerdas, sebuah sistem pengenalan pola suara yang dapat mendengarkan apa yang pengguna ucapkan kemudian melakukan instruksi yang diperintahkan.
Salah satu contohnya adalah penggunaan voice command untuk menggantikan fungsi keyboard pada komputer ataupun smartphone. Sistem konversi text to speech atau TTS merupakan suatu sistem yang mampu memproduksi sinyal ucapan secara otomatis melalui transkripsi grafem ke fonem untuk kalimat yang diucapkan. Keunggulannya adalah layanan pengenalan suara. Speech to text berfungsi untuk memanajemen waktu agar lebih efektif. Delapan, desain. Desain perangkat lunak merupakan salah satu tahapan pengembangan perangkat lunak yang menjadi jembatan dari analisis dan implementasi program. Tujuan perancangan perangkat lunak adalah untuk memperbaiki kualitas produk perangkat lunak, meningkatkan produktivitas, serta memuaskan teknisi perangkat lunak. Berikut software desain. Yang pertama, arsitektur desain. Digunakan untuk menggambarkan hubungan antar elemen struktural utama dari perangkat lunak, gaya arsitektur, dan pola desain yang membantu mencapai tujuan dibuatnya suatu sistem. Yang kedua, abstract specification. Digambarkan dalam bentuk pemodelan yang bertujuan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisa sistem. Yang ketiga, interface design. Adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna dan interaksi. Yang keempat, komponen desain. Komponen desain fokus pada menentukan implementasi dari kebutuhan di dalam framework arsitektural. Yang kelima, data struktur desain adalah metode yang dimulai dengan spesifikasi program dan mengarah ke desain program terperinci yang dinyatakan dalam bentuk pseudocode. Yang keenam, algoritma desain atau pemikiran algoritma yang merupakan metode khusus yang menggunakan proses matematis dalam proses pemecahan masalah. Sekian dari pembahasan kami. Terima kasih.